Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi kita yang ke-8. Aslinya ini sudah pertemuan ke-12 ya. Cuman beberapa pertemuan kita ganti dengan eh, tugas. Terus juga teman-teman kita ketemu offline kemarin, ada review materi sebelumnya juga. Nah, di materi kali ini saya akan membahas tentang mental dan spiritual wirausaha. Kalau dari kemarin kita sudah banyak membahas tentang bagaimana menjalankan usaha kayak gitu ya, atau bagaimana memulai bisnis. Mulai dari apa itu bisnis, terus apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bisnisnya itu berjalan dengan baik dan berkembang dengan pesat. Lalu juga apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita siapkan kalau misalkan bisnis kita ingin berkembang kayak kemarin, mulai dari sisi keuangannya. Jadi di dalam bisnis itu ada manajerialnya. Manajerialnya itu bisa dari sisi keuangannya, bisa dari sisi SDM-nya dan yang lain-lain. Nah, itu adalah how to do a business. Nah, sekarang kita akan membahas tentang how to be a businessman atau businesswoman. How to be. Jadi bagaimana sih menjadi seorang pembisnis itu? Seorang pembisnis mungkin banyak yang mengira atau banyak yang sudah mendengar kalau menjadi seorang pembisnis itu bisa otodidak tanpa kuliah, tanpa apa namanya, kita mempunyai ilmu itu bisa. Tapi it's nonsense. Jadi kalau teman-teman itu mungkin otodidak, itu kecepatannya bisa 2 atau 3 kali lebih lambat daripada kalau teman-teman punya ilmunya. Nah, ilmunya bisa didapat dari kuliah. Kalau mungkin kata orang, aku bikin kuliah ilmu kurang kanggo, berarti kuliahnya kira mlebu atau kuliah lagi turu. Nah, jadi di sini teman-teman itu bisa meningkatkan potensi diri sebagai manusia dengan memiliki mental dan spiritual sebagai seorang wirausaha. Apa saja yang perlu dimiliki? Nah, seorang wirausaha, mental wirausaha ada 10 yang bisa dijadikan sebagai apa ya, fundamental atau basic atau pondasi. Pertama ada dream, cita-cita, decisiveness, doors, determination, dedication, devotion, dan yang lain-lain. Itu ada by Grieve and Hover. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang 10D. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang usaha, kita harus memiliki mental sebagai seorang wirausaha. Misalkan kita ingin menjadi pebisnis, kita harus memiliki mental sebagai seorang pebisnis. Even teman-teman nanti bekerja sebagai karyawan, teman-teman bekerja kepada orang untuk bisa mengambil ilmunya dari orang itu gitu ya. Teman-teman sudah punya basic nih. Nanti teman-teman memilih nih bidang yang difokuskan di mana. Apakah manajemen, pemasaran atau SDM atau keuangan, atau mungkin teman-teman juga pengen nyebrang ke fokus di strategik atau produksi. Nah, teman-teman terserah. Tetapi ketika teman-teman nanti mau menjadi seorang wirausaha, harus punya mental ini. Kalau teman-teman misalkan juga mau bisa bekerja dulu kayak gitu ya, bekerja dulu menjadi seorang karyawan, it's okay. Karyawan nggak ada salahnya, banyak banget yang bisa kita ambil ilmunya. Tapi janganlah, ini mungkin ya pesan dari saya, janganlah lalu terus aku akan selalu menjadi karyawan terus saya tidak mau berkembang. Jangan. Ketika mau jadi karyawan ya kalian harus berkembang, kalian harus bisa upgrade skill ilmunya. Terus kalau misalkan nanti punya usaha sendiri sudah bisa jalan. Jadi ketika menjadi karyawan ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, carilah modal dan yang lain-lain yang bisa kalian dapatkan. Nah, lalu kita bahas satu persatu nih mengenai 10D dari Bygrave dan Hover ini. Menjadi seorang wirausaha, mental wirausaha. Yang pertama dream. Di gambar sisi kanan saya sengaja hanya memberikan ilustrasi, tidak memberikan penjelasan secara teks karena picture speak louder. Jadi sebuah gambar itu dia bisa berbicara lebih keras dan dia bisa berbicara lebih banyak daripada mungkin suara, kata-kata atau tulisan. Yang pertama adalah memiliki dream atau cita-cita. Seseorang ketika ingin menggapai cita-citanya ke depan, ya yang kemarin saya tanyakan, pengen jadi apa? Kalian harus tahu, saya pengen jadi apa itu kalian juga harus paham dan harus tahu, oh saya pengen jadi A. Itu dulu.
Ketika orang ini ya, orang yang digambar ini sebelah kanan, dia menatap masa depan, ujung dari itunya dia adalah cita-citanya. Mungkin kalau digambar ini cita-citanya langit itu adalah meninggal. Ya, semua orang itu akan memiliki cita-cita meninggal. Bukan cita-cita, semua ada kepastian. Tapi meninggal yang seperti apa? Nah, itulah yang harus kita cita-citakan. Meninggal dalam kondisi bla 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 misalkan. Yang saya sudah sukses membesarkan, nanti kalau sudah menikah membesarkan anak, punya bisnis usaha, punya bermanfaat untuk orang lain, punya bekal untuk sampai ke meninggal itu. Nah, itu apa yang akan kita eh, cita-citakan seperti itu. Nah, harus memiliki cita-cita. Cari dulu tuh cita-citanya apa. Di situ kelihatan jalannya itu nanjak, naik, terus juga terjal gitu ya, belok-belok, mungkin harus ada belok-belok, ada naik turun kayak gitu. Nah, teman-teman tapi punya cita-cita dulu, punya cita-cita, cari atau lalui jalannya itu. Nah, nanti baru bisa punya cita-cita dan bisa digapai untuk menggapai cita-citanya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu gambar yang dia itu menceritakan kalau untuk mencapai cita-cita memang tidak mudah, naik tinggi, tapi ya mau nggak mau kita harus punya apa yang akan dituju. Kalau kita nggak tahu kita mau kemana, nanti jalan yang akan dilalui, besok saya mau ngapain, itu akan nggak jelas. Misalkan tahu hari ini atau misalkan tahu saya pengen ke Jakarta, nah itu udah jelas tuh stepnya, dari Pekalongan bisa ke Pemalang, Brebes, lewatnya tol atau apa, ada banyak pilihan. Tapi tujuannya ke Jakarta. Tapi kalau tujuannya ke barat, nah misalkan kayak gitu tuh nggak tahu kan kita mau kemana. Nah, pertama adalah dream. Milikilah cita-cita itu, walaupun itu nanti jalannya terjal, tapi harus kalian punya cita-cita. Setelah itu, ketika kita menjadi seorang wirausaha, mental wirausaha, apa yang harus dimiliki? Yang kedua adalah decisiveness atau ketegasan. Kapan harus go, kapan harus stop. Kapan kalian harus jalan, kapan kalian harus berhenti. Dalam hal apapun, kalian harus tegas. Kita harus tahu nih. Dalam setiap bisnis, kita pasti ketemu dengan kondisi yang vulnerable atau yang mungkin tidak jelas, rapuh, atau mungkin kondisi yang berbeda-beda setiap saat, tidak hanya per minggu, mungkin setiap menit, setiap detik kita akan ketemu kondisi yang berbeda. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kita harus ke kanan, kita harus ke kiri, kita harus go, kita harus stop. Nah, itu sebagai seorang wirausaha, sebagai orang wirausaha, bisnismen, sebagai teman-teman juga misalkan sebagai seorang pekerja juga harus paham ini, harus punya ini. Kapan harus go, kapan harus stop, kayak gitu, tegas. Ya, ketegasan ini kalau mungkin eh, dulu ya di kelas itu kita pernah bahas itu nggak sih? Ya, ketika tegas itu dia lebih bagus atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya tegas. Tapi memang tegas itu nggak selamanya harus eh, kaku kayak gitu ya. Ketegasan terkadang juga bisa berupa keputusan yang dia itu memberikan kebebasan kepada orang. Itu juga tegas. Jadi tegas itu nggak selamanya kaku. Kamu harus A, kamu harus B, itu nggak. Itu bukan tegas. Tegas itu ya dalam kita mengambil keputusan, kita itu harus bisa tahu konsekuensinya kayak gitu. Itu adalah ketegasan dan kita memegang keputusan kita bertanggung jawab kayak gitu. Itu ketegasan. Untuk menjadi wirausaha yang bagus, mental selanjutnya yang harus dimiliki adalah sebagai doers atau pelaku. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki di atas meja lalu kalian nyuruh ngalor ngidul. Kalian ke sana, kalian ke sini, tidak. Nah, itu sebagai seorang wirausaha atau mental businessman. Kalian sebagai karyawan, kalian sebagai apa? Pasti ya wajib harus memiliki ini. Mental sebagai seorang pelaku. Kalau hanya melihat terus teman-teman tidak tahu apa yang mereka lakukan, belum pernah merasakan dan tidak punya mental sebagai pelaku atau doers, nah bisnisnya akan sangat mudah hancur. Contohnya, ketika kalian berbisnis makanan dan kalian nggak bisa masak, oke kalian bisa membayari tukang masak. Sewaktu-waktu tukang masaknya berhenti atau sakit atau tidak bisa bekerja lagi, maka perusahaannya akan bangkrut. Tapi ketika teman-teman minimal punya keahlian atau minimal punya
mental ini sebagai pelaku dalam kondisi tertentu. Core value dari warung makan adalah masak. Teman-teman harus bisa masak. Minimal 2-3 hari sambil menunggu, atau mungkin dalam beberapa waktu sambil menunggu ada orang lain yang bisa memasak seperti itu, yang sesuai dengan kriteria Anda. Atau minimal Anda tahulah cita rasa yang bagus itu seperti apa. Atau kalau misalkan di dunia konveksi batik gitu, jenengan tahu bagaimana menjahit yang bagus, minimal tahu basicnya jahit, minimal tahu basicnya batik, agar apa? Kalian bisa memberikan saran, kalian bisa memberikan arahan kepada orang yang bawahan Anda, karyawan Anda. Kalian tuh baiknya seperti ini loh, karena jenengan itu pelaku, tidak hanya nyuruh-nyuruh tok. Itu. Action juga harus bisa. Semua orang pasti kalau dalam dunia bisnis pasti paham itu. Nah, mental ketiga setelah dream, decisiveness adalah doers atau pelaku. Ini gambarnya ini di sebelah kanan ada tukang ledeng atau apa itu yang dia megang box dan megang itunya, dia walaupun dia pebisnis dia tetap harus bisa menjalankan aktivitas core bisnisnya. Selanjutnya adalah determination atau kebulatan tekad. Di tengah jalan ketika kita menjalankan usaha, pasti ada sesuatu yang meragukan kita. Entah itu keraguan-raguan yang datangnya dari luar ataupun dalam diri kita. Misalkan dari luar ancamannya kayak pandemi kemarin. Nah, pandemi ini merontokkan semua sendi-sendi kehidupan dan bisnis ya. Tapi ketika teman-teman sudah bertekad bulat menjadi seorang wirausaha, menjadi atau bekerja kayak gitu ya. Nah, harus punya tekad itu. Mau nggak mau saya harus menyelesaikan ini dan gimana caranya. Terus juga saya pasti bisa kayak gitu ya mungkin ya. Nah, itu di gambarnya itu orang naik gunung es dengan susah payah pakai tali. Nah, maju kita akan sampai puncak. Kalau berhenti, taruhannya adalah nyawa, seperti itu. Nah, kebulatan tekad ini berasal dari dalam diri kita. Keraguan-raguan musuhnya kebulatan tekad juga bisa berawal dari diri kita, berawal dari luar. Tetapi apa? Yang bisa menguatkan ya kita sendiri. Nah, that's why untuk menjadi seorang wirausaha, mental determination atau kebulatan tekad ini harus dimiliki. Ini gambarnya contohnya seorang yang sedang naik atau muncak gunung es. Yang kelima adalah dedication atau pengabdian. Nah, mungkin kalau kita ketemu di ruangan secara offline, mungkin teman-teman ada yang beberapa yang tahu, ada yang nggak tahu kan ya. Ya, orang ini itu dia itu tidak bisa menyanyi, dia juga tidak bisa nari joget-joget, tapi dia mendedikasikan dirinya, dia mengabdi ke dalam dunia seni yang cukup lama. Akhirnya apa? Dia punya sense mencari orang yang berbakat. Jadi dia kayak tahu tuh, oh orang yang dia ini kedepannya akan seperti apa, dia berbakat. Nah, saya kenapa ngambil contohnya dia? Karena pengabdian yang lama, dia mengabdi kepada dunia seni itu akan memberikan satu feels atau cita rasa atau sense yang sangat kuat seperti itu. Walaupun dia tidak bisa nyanyi, tapi dia punya mengabdi di sana, dia bisa merasakan seseorang ini bisa menjadi seorang seniman. Siapa namanya? Kalian sudah pasti tahu. Selanjutnya, devotion atau ketaatan. Nah, arahnya ketaatan ini apa? Ini gambarnya orang salaman dan dia itu orang yang sedang melakukan kesepakatan. Nah, ketika teman-teman nanti di dunia bisnis atau bekerja, ketika sudah bersepakat dengan orang, taatilah kesepakatan itu. Jangan sampai Anda selenco itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya gitulah bahasa Indonesia apa sih. Jadi dia itu tidak mematuhi kesepakatan itu, mengingkari kesepakatannya. Karena itu apa? Efeknya orang yang jenengan ingkari, orang yang misalkan teman-teman bersepakat dengan orang, jenengan ingkari, nah dia itu punya banyak teman yang mungkin dia loyal, akhirnya dia tidak mau bersepakat lagi dengan Anda. Karena apa? Sudah dicap, kayak tidak amanah kayak gitu. Nah, itu taatlah, ketaatan dengan misalkan dengan perjanjian atau dengan aturan yang kalian buat sendiri itu ya harus taat kayak gitu.
taat di sini mungkin di mental wirausaha ini itu lebih banyak ya, banyak unsur-unsur spiritual di sana, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi di bahasan selanjutnya, yaitu menjadi spiritual seorang wirausaha. Taat kepada aturan yang kalian buat, taat kepada kesepakatan yang sudah dibuat atau janji yang sudah dibuat dengan orang lain, taatilah itu. Nah, itu akan membawa efek baik kepada teman-teman, baik itu secara langsung dengan orang yang jenengan taati, atau dengan diri kalian, atau mungkin dengan orang lain yang baru datang tapi tahu. Nah, banyak sekali manfaatnya. Makanya harus punya mental devotion atau ketaatan. Mental selanjutnya adalah rinci atau details. Kenapa di sini saya ngambil gambar perempuan? Kadang perempuan emang detail banget ya orangnya itu ya. Terus di situ ada tulisan-tulisan macam-macam lah itulah. Itu ada tulisannya public, long gate ID, return ID dan yang lain-lain. Terus ada catatan-catatan, ada di mejanya buku-buku, banyak details banget ya. Seorang wirausaha, ketika kita memiliki usaha, kita harus tahu serinci mungkin apa yang sedang kita lakukan, apa yang teman-teman lakukan, dan juga apa yang sedang dilakukan orang lain. Detail itu, point to detail kepada hal-hal kecil itu akan memberikan manfaat yang sangat baik kepada bisnis kita. Kenapa? Karena dengan kita tahu hal-hal kecil tersebut, kita jadi bisa mengantisipasi, atau kita jadi bisa lebih aware gitu ya, lebih aware kepada wah ini hal kecil seperti ini itu bisa memberikan efek besar kalau dia itu ada namanya snowball effect gitu ya. Jadi kalau dia dari kecil gulung terus dia akan jadi besar. Nah, ketika hal kecil secara rinci kalian detail itu kalian perhatikan, maka efek besar itu akan muncul ketika teman-teman sebagai seorang wirausaha. Selanjutnya memang ada yang namanya nasib atau destiny. Jadi sebagai wirausaha, kita juga harus meyakini kalau yang namanya nasib itu ada, destiny. Nah, nasib itu kalau yang percaya dengan Tuhan ya, memang ada sih beberapa orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Tapi kalau ya seharusnya kita percaya dengan kekuatan langit gitu ya, dengan Tuhan. Itu ada yang namanya destiny. Nah, di destiny ini kita memang tidak bisa, atau mungkin kita masih bisa mengusahakan, tapi ya keputusan ada di tangan Tuhan kayak gitu. Nah, kita juga harus percaya nasib. Mungkin memang kalau kita selalu berbuat baik, ya nanti nasib baik akan datang ke kita kayak gitu. Nah, makanya kita harus selalu berbuat baik, karena yang sering orang Indonesia percaya adalah karma atau nasib baik dan yang lain-lain, itu banyak sekali. Nah, itu bisa kita usahakan dengan cara apa? Memberikan yang terbaik keluar kepada lingkungan, kepada alam, kepada orang kan. Nanti efek baik itu juga akan kembali kepada kita. Itu adalah nasib dan kita harus punya percaya itu. Yang terakhir adalah dollars. Jadi mental wirausaha, kenapa dolar justru malah, atau uang gitu ya. Uang itu di akhir. Karena menjadi seorang wirausaha, mental wirausaha itu harus bisa menjadikan uang itu bukan sebagai sesuatu yang utama. Ketika kita sudah punya mental yang tadi 1 sampai 8 itu, uang itu akan mengikuti. Kenapa? Karena uang itu datang, atau rezeki gitu ya, gampang. Rezeki itu nggak hanya soal uang, kesehatan, jangan lain. Itu datang pada orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang tulus, orang-orang yang bisa menghargai dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia dihargai oleh orang lain, dia dihargai oleh alam, dia dihargai oleh dunia kayak gitu. Nah, uang akan mengikuti ketika teman-teman punya cita-cita tegas, lalu bisa memiliki jiwa sebagai pelaku usaha, doers, bulat tekadnya, bermental pengabdi, taat, rinci, dan mempercayai nasib. Nanti ketika teman-teman melakukan usaha apapun, nah dolar akan mengikuti lah, gampangnya seperti itu. Nah, yang terakhir, mental sebagai wirausaha adalah distribute atau distribusi. Ketika kita punya uang banyak, jangan dikip sendiri. Ojo opo-opo ketika kalian melakukan pekerjaan, semua kerjaan dilakukan sendiri agar uangnya itu ke kita semua. Nah, seperti yang saya ceritakan di kelas sebelumnya, kita itu terkungkung oleh bounded rationality. Jadi seorang manusia pasti punya keterbatasan rasionalitas atau keterbatasan
pemikiran kayak gitu. Nah, di sini distribusi ini maksudnya ketika teman-teman sudah memiliki usaha yang usaha yang berkembang dan besar, distribusikan pekerjaan dan nanti juga otomatis kan ada distribusi kekayaan ya. Jadi teman-teman itu memberikan kerjaan kepada orang lain. Jadi apa? Keuntungannya akan kebagi orang lain, tapi apa pekerjaannya juga terbagi ke orang lain dan kebahagiaan kebagi orang lain, rezeki kebagi orang lain nanti kepada kita juga akan bertambah. Beban kita mungkin agak turun, tapi beban kita turun, penghasilan kita juga pasti turun karena kita untuk menggaji itu kan, menggaji orang. Tapi apa? Distribusi pekerjaan, distribusi pengalaman, distribusi kekayaan di sini itu akan memberikan satu apa namanya? Perjalanan yang lebih jauh. Jadi ada ini mungkin kalau saya agak salah saya nggak lupa ya. Kalau pengen kerja cepat, lakukanlah itu sendiri. Tapi kalau pengen bekerja jauh, misalkan kita pengen berjalan dengan cepat, berjalanlah sendiri, lakukan itu sendiri. Tapi kalau pengen berjalan jauh, lakukanlah bersama-sama dengan teman. Nah, di sini ketika teman-teman pengen usahanya jalan gitu ya, sampai lama gitu ya. Nah, itu usahakanlah untuk mendistribute your work, distribute your wealth and everything. Jadi distribusikan itu bareng-bareng gitu. Punya mental distribusi ya. Nanti di mental distribusi ini mungkin akan saya coba jelaskan di materi selanjutnya, materi kita CSR. Materi CSR itu ngapain sih? Nanti kita akan coba. Nah, ini 10 mental sebagai seorang wirausaha. Nah, mental ini ketika teman-teman punya mental wirausaha ini, kemarin yang sudah kita pelajari, mulai dari apa itu basic management ya, mulai dari postdoc itu jadi planning dan bla bla bla. Nah, sebelum kita mempunyai planning dan bla bla bla, punyailah mental ini dulu, kayak gitu. Kita paham nih, kita tahu manajemen keuangan tuh ngapain, bagiannya manajemen keuangan, orang keuangan tuh ngapain, SDM ngapain, marketing ngapain. Tapi ketika kita sebagai pemimpin tidak mempunyai mental sebagai wirausaha, mental sebagai businessman, mental sebagai leader yang minimal ada 10D ini. Nah, nanti si bagian keuangan ini juga akan mungkin tidak bisa berjalan dengan optimal. Jadi kita tidak bisa menjalankan lini-lini bisnisnya ini dengan optimal ketika mental ini minimal baik ya, banyak sekali teori-teori. Nah, tapi minimal kalau teman-teman punya yang sering dipakai ini baik Grave sama Ho ini ya bisa memberikan apa ya pandangan kepada kita. Oh harusnya kita apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang pebisnis. Dan selanjutnya adalah mental wirausaha atau spiritual wirausaha. Kalau tadi mental ini adalah spiritual. Nah, orang-orang Pekalongan juga pastinya mereka kuat ya spiritualnya karena di sini terkenal dengan kota santri. Tapi itu oke dengan semua lika-likunya, dengan semua bentuk apa namanya? Kita gitu ya. Kita sebagai misalkan ada yang beragama non-Islam atau beragama yang lain tapi minimal paham dengan atau mungkin percaya dengan kekuatan langit. Nah, itu pasti punya rasa spiritual yang tinggi. Mental saja tidak cukup, tetapi kita juga harus memiliki rasa spiritual yang kita kembalikan ke dalam hati. Jadi spiritual ini arahnya ke hati. Kalau tadi lebih ke logik, lebih ke action. Nah, ini lebih ke dalam hati, efektif. Lebih ke dalam hati. Nah, di situ kalau tadi kan lebih banyak ke kognitif ya, ini ke afektifnya yang akan apa? Memberikan kita ketenangan ketika kita menjalankan aktivitas itu lebih bisa pada arah yang benar kayak gitu, tenang. Jadi nggak mudah stres kalau misalkan apa namanya kerjaan atau usahanya drop kayak gitu, kita nggak mudah stres. Nah, mental wirausaha ada 10 juga saya ambil dari Hijriah tahun 92. Yang pertama iman, takwa, moralitas, sidik, tablik, amanah, fatonah, disiplin, visioner, dan empati. Nah, apa saja? Sama, ini saya juga akan saya menggambarkan dengan ilustrasi. Yang pertama iman atau percaya. Percaya kalau ada kekuatan di atas kehendak atau di atas dari sesuatu yang kita bayangkan. Kekuatan Tuhan. Mau apa, agamanya apapun. Kalau orang yang beragama pasti dia ada percaya dengan kekuatan Tuhan atau kekuatan langit. Nah, di sana
Nah, ketika kita percaya, akhirnya apa? Kita akan berusaha semaksimal mungkin, tapi mengembalikan hasil dari kerjaan kita kepada kekuatan yang maha dahsyat ini. Kalau kita sebagai orang Islam ya kita percaya kepada Gusti Allah. Nah, di situ apapun yang kita kerjakan ikhlas, ya nanti ya percaya saja. Intinya Gusti Allah itu akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang akan kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Entah sekarang entah nanti, tapi percayalah karena Tuhan atau Gusti Allah pernah berjanji ud'uni fastajib lakum. Jadi berdoalah maka akan saya kabulkan. Berdoa itu tidak hanya kita meminta kayak itu, yaitu doa itu meminta, tapi apa? Dengan kita berusaha itu adalah doa yang paling kuat. Jadi usaha itu adalah doa yang paling kuat seperti itu. Selanjutnya adalah takwa atau bersih. Takwa itu kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa seperti ini, menjalankan apa yang baik dan menghindari apa yang buruk kayak gitu ya. Mungkin ini saya lebih mengarah ke spiritual ketika kita orang yang beragama Islam kayak gitu. Atau mungkin teman-teman yang non Islam bisa ambil hikmahnya atau bisa ambil poin-poinnya karena ini lebih ke apa namanya ya? Yang lebih ke umum lah ya. Takwa bersih itu lebih ke umum ya itu. Kalau kita menjalankan hal buruk itu kan pasti akan kena buruk juga efeknya. Jadi sama. Bersih ini di sini bersih dalam hati, bersih dalam perbuatan. Ketika kita menjalankan sesuatu yang baik, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, maka jadilah takwa atau bersih. Bersih itu ya jalankan yang baik dan tinggalkan yang buruk kayak gitu. Selanjutnya dari sisi moralitas. Mungkin kalau di sini ilustrasinya kurang nyambung ya nggak apa-apa lah, saya bingung agak susah mencari kemarin. Nah, moralitas ini menjaga. Di sini saya ibaratkan orang ini ya si bapak ini yang di tengah itu dia diberi iming-iming macam-macam nih. Ini mungkin kalau ini lebih ke tugas dan apa-apa kayak gitu ya. Ya dia menjaga kepercayaan, dia menjaga dirinya agar tidak mudah tergoyahkan atau agar tidak mudah mendengarkan orang lain kayak gitu ya. Jadi dia teguh pada pendiriannya. Akhirnya apa? Dia mempunyai moralitas yang bagus, dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak sesuai kayak gitu. Misalkan kalau orang jualan ya dia tidak mau mengambil timbangan yang lebih atau mengapusi orang kayak gitu ya, bodoni wong kayak ora oleh kayak gitu. Itu menjaga. Salah satu dari spiritual wirausaha. Ini bukan saya yang nulis loh ya, ini dari penelitian yang sudah banyak tapi diambil dari poin-poin keagamaan, spiritual atau rasa spirit gitu ya. Selanjutnya adalah sidik atau kejujuran. Nah, sidik kejujuran ini lebih ke bagaimana kita menjaga tidak hanya diri kita tetapi juga orang lain. Jujur kalau di ilustrasinya itu timbangan mungkin ya, atau timbangan atau apa kayak gitulah gambarnya. Nah, kalau sekilo kurang ya ngomong sekilo kurang karena ini akan memberikan efek. Ya ini yang saya sampaikan ini semuanya sudah teman-teman pasti sudah paham, tapi ya haruslah saya sebagai untuk pelajaran diri saya juga karena saya berkewajiban untuk ngandani teman-teman memberi materi gitu ya. Nah, ini juga penting. Kejujuran itu efeknya tidak hanya kepada diri kita tapi juga kepada orang lain karena kejujuran itu memberikan sesuatu yang jadi gini, kalau misalkan kita sekali aja ngapusi itu bisa jadi banyak yang tidak percaya lagi kita ke depannya. Semoga aja kita bisa dijaga oleh Allah, bisa dijaga oleh Tuhan, bisa dijaga oleh alam ini agar kita bisa menjalankan sesuatu dengan baik, jujur dan mendapatkan imbal yang baik. Selanjutnya adalah amanah kepercayaan, sama kayak tadi. Jadi di spiritual sama mentalnya sama. Ketika kita sudah menjalin kesepakatan dengan orang, pegang kesepakatan itu. Salaman ya wes bar kuwi. Salaman itu tidak hanya simbol, tidak hanya cuma gerakan tek gitu loh. Salaman itu juga termasuk simbol menyatukan dua orang kan nempel ya salaman itu. Plek kayak gitu ya. Nah, itu percaya. Saya percaya dengan Anda harus percaya dengan saya. Dalam hal apapun, ketika amanah, ketika teman-teman dikasih kepercayaan dan teman-teman amanah, insya Allah ke depan sangat mudah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dari orang yang kita percaya atau orang yang mempercayai kita. Selanjutnya yang keenam, spiritual wirausaha adalah silaturahim atau tablek. Jadi di sini ketika teman-teman punya banyak teman, kunjungilah.
chatting, ngobrol. Nah, di situ ketika kita mempunyai spiritual wirausaha, nah mungkin efeknya tidak langsung, tapi dalam suatu waktu ketika kita banyak keep in touch dengan banyak orang, banyak teman, ketika kita butuh, ketika kita dibutuhkan, orang itu akan mencari kita karena apa? Kita yang banyak seliweran di mukanya dia kayak gitu ya. Kita kayak sering update status, akhirnya dia melihat oh dia masih hidup. Oh, misalkan kita ahli dalam hal pembuatan robot kayak gitu, terus ada orang yang lagi butuh robot kayak gitu ya, terus kita sering keep in touch dengan dia, ya orang pertama yang akan dia tanya adalah kita. Karena apa? Karena kita yang sering berhubungan dengan dia. Nah itulah, itu fungsi dari silaturahim. Mungkin itu fungsi lebih ke duniawi, tapi juga ada fungsi lagi yang lain ke dalam hati. Ketika kita silaturahim itu akan lebih banyak mengenal orang. Nah akhirnya apa, jadi kita juga bisa menerima kurang dan lebihnya orang lain. Banyaklah efek efek positifnya. Nah, spiritual wirausaha selanjutnya adalah cerdas. Nah, mungkin di sini smart itu dijelaskan specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Mungkin kalau smart dan faktornya cerdas itu lebih ke bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu dengan pas dan kita bisa mencari jalan yang terbaik atau jalan mungkin yang tidak hanya jalan yang terlihat. Kita bisa mencari, oh kalau misalkan mau ke sana, ini yang lebih cepat, oh ini bisa lebih baik, saya melakukan ini dengan lebih baik, ini hasilnya lebih baik, dan bla bla bla. Jadi ketika kita punya spiritual sebagai orang yang fatona, cerdas, nah itu juga akan memberikan efek yang baik kepada wirausaha kita. Komitmen, disiplin ilmu, disiplin ilmu, disiplin waktu. Nah, ini juga akan memberikan kita efek baik. Ini akan susah ya. Disiplin itu memang susah banget. Bahkan saya pun sampai sekarang itu masih latihan untuk disiplin ini, sangat susah disiplin itu. Nah, tetapi ketika teman-teman sudah belajar berwirausaha, disiplin ini menjadi kunci. Ketika kita disiplin waktu, disiplin dengan orang, disiplin dengan pekerjaan, nah akhirnya apa? Efek baik juga kepada kita, karena disiplin ini lebih ke istiqomah, disiplin ini lebih ke komitmen. Jadi kalau misalkan kita iya besok jam 5, ya besok jam 5 kita datang, tidak ngapus, karena disiplin itu efeknya karambol ke banyak hal. Nah itu ya. Spiritual yang selanjutnya adalah visioner. Di awal tadi kita punya cita-cita, nah spiritual wirausaha selanjutnya adalah visioner. Jadi kita punya tujuan ke depan. Nah di situ bisa memberikan gambaran. Oh kalau saya di sana ya step yang harus saya lakukan bla bla bla. Visioner itu memandang ke depan kayak gitu. Ini kita lihat orangnya itu di atas gedung, kita memandang ke depan, terus juga kita selain kita memandang ke depan juga kita tahu lingkungan seperti apa, lingkungan yang menghambat, lingkungan yang mendorong. Ketika kita paham tujuan kita itu akan bisa terlaksana dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah yang terakhir adalah empati. Ini gambarnya ada anak kecil yang nangis dipegang kepalanya. Mungkin ketika kita berwirausaha bersama dengan orang-orang tadi, kalau di materi mental tadi itu ada silaturahim kayak gitu ya. Nah empati ini lebih kepada kita bekerja itu kan sesama manusia. Manusia juga punya hati. Ketika kita punya empati yang tinggi, kita punya rasa memahami kepada orang lain yang tinggi, kita juga bisa lebih memberikan manfaat kepada orang itu. Akhirnya apa? Ketika kita baik pada orang, kita memahami gitu, dia merasa wah saya punya di gampangannya tuh diperhatikan lebih dari orang itu, dia akan memberikan sesuatu yang lebih juga kepada kita. Oke lah, dari tadi efek yang saya ceritakan ini mungkin lebih kepada bagaimana saya itu mengajak teman-teman untuk memiliki mental dan spiritual wirausaha. Tadi saya cerita kalau mental seperti ini, efeknya seperti ini sepertinya. Ketika teman-teman ini hanya sebagai pembelajaran ya. Ketika teman-teman sudah paham mental spiritual wirausaha, ini menjadi diri seorang wirausaha yang baik itu seperti apa. Nah, teman-teman belajar yang kemarin itu, materi-materi yang kemarin, nanti teman-teman baca lagi ya. Nah, itu akan menjadi lebih enak. Nah, jadi mental spiritual wirausaha ini efeknya itu tidak hanya kita ke diri kita, ke orang lain juga akan sangat berefek, juga akan berimpak kepada masa depan. Kita menjalankan aktivitas usaha tanpa mental dan spiritual sebagai seorang wirausaha, ya nanti akan keteteran. Misalkan ya saya nggak mau menyebut satu instansi atau pekerjaan gitu ya. Kadang kan ada pekerjaan ya udah duduk terus main game santai ya,
mengerjakan apa yang sudah saya kerjakan. Nah, tapi itu tidak akan berkembang, tidak akan step up. Jadi kalau teman-teman pengen punya pekerjaan, bekerja atau dalam hal apapun ya, wirausaha atau apapun, milikilah mental ini. Semoga materi ini akan membantu teman-teman menjalankan bisnis dengan baik. Ketika bekerja juga akan mendapatkan efek yang baik dari pekerjaannya. Ke depan juga akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman di pengantar bisnis ini, teman-teman bisa cobalah mengawali bisnis atau mencoba mengamati lah, minimal kalau tidak mengawali, step doing, mengamati bisnis di keluarga teman-teman, di lingkungan. Nah, Pekalongan ini kan bisnisnya banyak. Lalu coba praktekkan, terus coba dirasakan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini daftar pustakanya, materi akan saya berikan. Semoga bermanfaat. Kita sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Oke, di materi selanjutnya saya akan banyak membahas tentang CSR. Nah, CSR ini customer apa namanya ya? Nantilah akan bagaimana si CSR ini berdampak kepada bisnis kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.